Mirzani kasusnya udah P21 dan besok hari Kamis akan dilimpahkan ke Iya, saya juga lihat di berita besok ya katanya itu ya, karena dia kan di rumah sakit. Apakah sudah kembali dari rumah sakit di Rumah Sakit Kramat Jati? Nah, kalian jangan heran, banyak yang nanya, "Bang, emang kenapa harus ke Rumah Sakit Polri?" Ya dia kan tahanan Polri. Kalau dianggap serius sakitnya ya dibawa ke sana. Rumah Sakit Kramat Jati Polri itu di samping memang rumah sakit untuk orang-orang yang ditangani polisi, juga rumah sakit untuk para polisi aktif dan pensiun serta masyarakat biasa juga bisa. Nah, jadi kalau itu besok, saya kira ya tinggal kita lihat aja, kalian ke sana lihat jam berapa kan gitu ya. Apakah dia sudah sehat? Kalau memang masih sakit tentu tidak bisa dikirim, tapi kalau dinyatakan sudah sehat, ya dia akan dibawa. Dan untuk kasus Nikita Mirzani, insya Allah saya juga akan rutin mengikuti perkembangan persidangan ini. Karena bagi saya menarik. Kenapa menarik? Karena sampai hari ini nggak tercerna di otak saya. Kenapa sampai Reza Gladys sama Tauma Mufid yang mantan klien saya ini, yang saya tahu orangnya kayak apa, saya tahu bagaimana dia kalau ngeluarin duit sampai 4 miliar. Pasti ada something wrong. Sesuatu yang salah menurut saya. Kalau bisa saya katakan, saya duga bahwa ada sesuatu. Sesuatu itu apakah pemerasan? Itu yang dilihat oleh penyidik, TPPU dan lain sebagainya. Tapi kalau yang saya lihat bahwa kenapa sampai diberikan uang 4 miliar? Tentu ada percakapan itu kan? Takut. Terus siapa lagi yang ada di situ? Siapa yang menyambungkan pertama kali? Di mana-mana hulunya itu diperiksa. Ya hulunya siapa? Dokter Oki kan? Periksa dong Dokter Oki. Terus di belakang itu siapa lagi? Kan ada juga katanya, ya orang-orang yang berseberangan dengan mereka, misalnya Doktif, ada lagi katanya pemilik salah satu klinik kecantikan di Jawa Timur, ada juga yang sebut-sebut nama Daviana dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian menarik yang kedua apa? Reza Gladys. Reza Gladys itu juga harus berani bersuara. Di luar dia ada Daviana misalnya. Nah, berikutnya apa? NM harus, ini yang penting, dia harus bersuara. Kenapa sampai uang itu diserahkan kepada dia? Lalu kemudian rahasia apa yang dia punya? Sehingga ketakutan ini orang sampai setor 4 miliar. Apa? Motivasinya apa? Kalau ini memang produk kecantikan yang memang sudah tidak pantas lalu kemudian dijual, misalnya ada dugaan hidroquinone, merkuri, etiket biru, claim, ini kalau ini memang ada, maka semuanya menurut saya harus diproses hukum. Bila perlu, jadikan satu sel untuk mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini nggak main-main. Jadi nggak boleh kasus ini secara parsial diselesaikan. Harus komprehensif, harus kolektif, agar rakyat tahu bahwa pelaku-pelaku kejahatan skincare ini orangnya. Jadi saya kira ini nggak boleh berhenti sampai di situ. Abang akan hadir ke persidangan? Saya akan hadir. Sidang perdana itu pasti saya hadir. Kalau saya tahu sidangnya kapan, infokan. Saya insya Allah akan hadir di sana. Kan saya mau lihat juga bagaimana dakwaan dibacakan, bagaimana sikap NM, bagaimana sikap dia, yang lain-lain semua akan kita lihat. Bang, ini kan ada laporan juga yang prestasi ya. Itu kan dibilangnya akan gugur ya Bang, itu gimana sih? Oh enggak lah. Yang bilang gugur siapa? Kan dibuktikan dulu. Kan wan prestasi kan lain lagi barang buktinya. Menurut Fahmi ada kesepakatan. Sehingga kesepakatan itulah yang membuat ada pengiriman uang kepada Fahmi. Dalam hal ini kepada klien Fahmi namanya Mail lah sampai ke NM. Dalam teori hukum kalau ada kesepakatan, perjanjian tertulis, apakah itu berkekuatan? Ya, namanya fakta servanda. Itu mengikat. Tetapi apakah ini hanya cuap-cuap atau ada fakta? Kalau ada fakta yuridis yang terkait dengan itu, boleh diajukan. Tapi apakah tidak, itu nanti di pembuktian. Ya, kasusnya tetap akan jalan. Tidak terhenti. Tetap akan jalan. Itu kan perdata. Tinggal pembuktian. Nah, kalau pembuktian menyatakan bahwa tidak bisa difaktakan, bahwa ini adalah ilusi semata atau buying time, supaya kemarin jangan sampai P21 terganggu konsentrasi pihak Reza Gladys, kita lihat di pengadilan. Nah, saya juga ingin datang ke pengadilan juga, mau dengar itu juga saya. Apa sih sebenarnya? Kenapa? Karena ini mantan-mantan klien saya, jadi tertarik saya. Oke juga ini, saya mau lihat, oh ini toh.
Dan di daerah-daerah saya lihat ini klinik mereka ini udah mulai redup lah. Ya, ada yang sudah main YouTube, Ada ya yang buat jualan. ini jual baju dan lain sebagainya, sudahlah. Ya, oke. Bang, Oke, satu Bang. lagi. Menurut Abang langkah yang dilakukan oleh Nikmir udah tepat belum sih untuk prestasi? Ya sebagai upaya hukum untuk pembelaan diri untuk memfaktakan dan atau membuktikan bahwa tidak benar dia melakukan pemerasan dan atau pengancaman dan atau TPPU, itu sah-sah saja. Ya kan upaya dia kan, upaya hukum kan boleh dan diterima dan sudah disidangkan katanya. Iya. Justru Reza tidak hadir kan? Ya sudah kita lihat sidang berikutnya. Nanti kita lihat. Nah. Oke? Oke. Tuh Eki tuh bang tuh. Eki udah Makan baru nih, masuk. Pak. Fadel dulu kali ya bang, apa Fadel, MM oke. dulu? Fadel tuh Pak. Fadel ya? Gabung. Bang, Fadel udah P21, udah dipindahkan ke ke Jari dan sudah akan ada jadwal untuk disidangkan. Ya, terima kasih. Untuk Fadel, memang saya termasuk yang intens berkomunikasi dengan keluarga, dengan Martin. Kemudian ketika laporan Nikita Mirzani terhadap saya di Polda Metro dengan laporan membuka data pribadi tanpa hak itu sudah dihentikan. Itu Martin tuh ya saya, Om terima kasih Om sudah dihentikan ya. Udah. Gimana Fadel? Sehat Om. Lalu kemudian saya bilang kamu mesti pastikan betul. Kalau memang belum P21 juga, sudah 3 bulan lebih, kamu masih berani bilang ke pengacara kamu untuk ambil sikap. Nah, selalu saya dorong. Lalu kemudian saya ikuti perkembangan. Nah, pada saat yang bersamaan, NM juga belum P21. Tapi saya concern ke Fadel. Kenapa? Karena saya berkepentingan untuk kasus Fadel ini. Saya dulu mantan pengacara dia. Nah, ternyata informasinya 2 hari yang lalu saya dapat info dia sudah di P21 dan kemarin saya lihat dia sudah dibawa untuk pelimpahan berkas dan tersangka. Dan saya lihat penampilan Fadel ya tadinya kan sempat dibotak, kemudian rambutnya sudah mulai panjang. Ya biasalah anak yang masih muda di tahanan, dan saya sampai hari ini tidak melihat ada rasa simpati sedikit pun dari seorang Loli ya kepada Fadel. Padahal Fadel itu kalau Loli juga nggak mau kan nggak mungkin juga terjadi. Nah, tapi itulah biar nanti mereka buktikan di pengadilan. Nah, apa yang saya sampaikan terhadap Fadel ini adalah sebuah sikap saya yang saya rasa keprihatinan saya mendalam agar kiranya persoalan Fadel ini bisa diungkap meskipun sidangnya tertutup karena anak di bawah umur. Jadi sidangnya tertutup dan ya tapi sebenarnya kalau kita mau jujur 28 Juni kemarin sudah 18 tahun dia.